Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komsos Keuskupan Atambua, hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Bersama saya, Romo Sirilus Octavianus Timo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kepadamu atas perlindungan kepada kami dalam istirahat di malam tadi dan di hari ini. Kasih setiamu telah terbukti dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang menjadi hamba yang menderita bagi kami orang berdosa. Maka kami mohon, semoga kami hidup serupa dengan Dia dan menyembah Dia dalam kebenaran, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku orang berdosa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pemujaan yang berlebihan terhadap diri sendiri dari manusia dewasa ini semakin merusak semua sendi hidup. Tidak jarang kita menemui banyak orang yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Allah sesama dan alam ciptaannya. Akarnya adalah diri sendiri sebagai fokus dan lokus segala urusan. Hal ini akan nampak dalam sifat serakah dan sombong dalam hidup. Akibatnya muncul berbagai macam masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, agama, lingkungan hidup. Karena Allah, sesama, dan alam semesta beserta isinya tidak mempunyai tempat yang istimewa lagi dalam kehidupannya. Karena itu teguran Yesus kepada seorang Farisi yang memegahkan diri di hadapan Allah dan sesama tertuju juga kepada siapa saja yang senantiasa mendewakan dirinya sebagai penyembahan berhala modern sepanjang masa. Menganggap diri lebih pintar, kaya, hebat, terhormat, dan merasa diri paling benar, bahkan tidak mengakui adanya Allah sesama dan alam ciptaan Allah, adalah bibit-bibit kesombongan diri modern yang dicari manusia siapapun, di mana dan kapan saja. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan manusiawi kita untuk berdosa tidak bisa dielak dalam kehidupan kita. Setan dan kuasa jahat, kuasa dosanya senantiasa mengitari hidup kita sebagai murid-murid Kristus Tuhan. Setan selalu mempunyai banyak cara melalui kekurangan diri kita untuk merebut diri kita dari Allah Sang Pencipta dan Penyelamat.
Bahkan setan menunggu setiap detik waktu hidup kita yang kering kerontang dan gersang akan kasih kepada Allah untuk membinasakan kita. Kita memperbaiki diri dan bertobat dari kesalahan dan dosa di dalam hidup bukan berarti kita menjadi orang yang kalah, lemah dan tidak manusiawi. Sebaliknya, justru pada saat kita bertobat, kita sementara dibantu oleh Allah dan kasih-Nya untuk mengalahkan setan dan kuasa jahat dari kehidupan kita. Kita hendaknya sadar bahwa hanya Allah saja yang menjadi sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, pelindung dan penyelamat kita. Marilah kita kembali ke kedalaman diri kita untuk merenungi diri dan sadar diri sebagai orang berdosa. Kita belajar dari teladan seorang pemungut cukai yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa di hadapan Allah dan sesama. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau kita menyesali dosa dan bertobat, lalu menyerukan nama Tuhan dalam setiap waktu hidup, maka sebenarnya kita ingat akan kebaikan kasih Yesus yang mengorbankan seluruh dirinya untuk keselamatan kita. Kita berusaha untuk menjauhi dosa dan kembali menjadi orang kepunyaan Yesus penyelamat kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, apalagi pada masa tobat ini, hendaknya kita senantiasa menyadari kesalahan dan dosa, bertobat, dan berseru tanpa henti kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita pasti diselamatkannya dan kehidupan kita pasti menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan bersama sesama dan seluruh isi alam ciptaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah baru di pagi ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda putra-Mu. Kami mohon, sadarkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami setia kepadamu seperti Yesus putra-Mu yang rela menderita demi keselamatan kami orang berdosa. Semoga kami pun dapat mengungkapkan rasa sesal diri dengan tobat hati, tobat sosial, tobat ekologis, dan tobat hidup yang tidak benar demi kehidupan semua makhluk ciptaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari sekalian, dan aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.